Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Sang Yan Fei melihat Fang Yuan menolak batu purba, dan memberikan solusi lain. Kamu sekarang berada di bawah surat perintah penangkapan klan Bai, ini jelas merupakan kesalahpahaman. Saya akan menjelaskan untuk Anda dan menghapus surat perintah penangkapan ini, bagaimana menurut Anda? Fang dan Bai dicari, Sang Xinci tahu ini. Mengapa saya tidak memikirkannya, untuk menyingkirkan surat perintah penangkapan untuk saudara He itu, tidak diragukan lagi inilah yang paling dia butuhkan. Sang Xinci mendukung ini dengan sepenuh hati. Klan Sang adalah penguasa perbatasan selatan, sedangkan klan Bai adalah desa klan biasa. Selain itu, mata air roh mereka mengering, klan berangsur-angsur semakin lemah. Penjelasan, Sang Yan Fei pasti akan diterima oleh klan Bai. Tapi Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Meskipun ini memikat, dia memiliki rencana lain di dalam hatinya. Jika klan Sang menjernihkan masalah ini, itu akan menyebabkan dia dicap sebagai salah satu dari mereka. Ini akan menjadi kendala besar dalam rencana masa depannya untuk mendekati Master Gu Iblis dan bergabung dengan Gunung Yitian. Manfaat jangka pendek dengan imbalan kerugian jangka panjang. Surat perintah penangkapan ini mungkin tampak merepotkan, tetapi itu tidak membahayakan Fang Yuan. Penguasa iblis mana yang tidak memiliki puluhan surat perintah penangkapan pada mereka? Fang Yuan memiliki lebih dari 100 di kehidupan sebelumnya. Jadi bagaimana jika surat perintah penangkapan menumpuk? Hal yang paling ironis adalah, setelah dia mendirikan sekte iblis sayap darah di kehidupan sebelumnya, dan mendominasi suatu wilayah, banyak klan berinisiatif untuk menghapus surat perintah penangkapan untuknya. Ini adalah kebenaran dunia, akhirnya, hanya kekuatan yang penting. Menurut rencana Fang Yuan, dia ingin tinggal di kota klan Sang selama 2 hingga 3 tahun, selama periode ini klan Bai tidak memiliki cara untuk menangkapnya. Setelah itu, dia akan mengumpulkan satu set cacing gu dan mendapatkan peningkatan kekuatan, maka dia tidak akan takut terhadap surat perintah penangkapan klan Bai. Faktanya, klan Bai sendiri berada dalam situasi berbahaya, tidak dapat mengurus diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa repot-repot tentang Fang dan Bai. Dengan demikian, hadiah Sang Yan Fei, meskipun penting di mata Sang Xinci, itu tidak memiliki nilai bagi Fang Yuan. Jadi, dia menggelengkan kepalanya, konflik kami dengan klan Bai berasal dari warisan. Sejujurnya, kami merebut warisan mereka dan membunuh tuan muda klan Bai, tetapi kami tidak pernah menyesalinya. Cedera saya karena klan Bai, suatu hari, saya akan menemukan mereka untuk membalas dendam. Saya adalah orang seperti itu, membalas kebaikan dengan rasa terima kasih, dan membalas dendam dengan balas dendam. Setetesan yang diterima dalam kebutuhan akan dibayar dengan seluruh pegas, percikan kebencian akan mengakibatkan pembakaran seluruh hutan. Saat dia berkata demikian, Fang Yuan tidak menyembunyikan niat membunuhnya yang luar biasa. Segera, banyak tuan muda memiliki perasaan yang berbeda. Dia memiliki sifat yang sangat iblis. Beberapa jijik. Seseorang yang membalas dendam pada klan, orang ini benar-benar naif. Beberapa memandang dengan jijik. Hehehe, menjadi sangat jujur di depan ayah, apakah orang ini bodoh, atau sesuatu dengan keberanian besar? Beberapa geli. Klan Sang adalah penguasa jalan yang benar, tetapi Fang Yuan menyatakan niatnya untuk membalas dendam di depan Sang Yan Fei. Kesombongan dan kepercayaan dirinya menyebabkan Sang Xinci merasa terkejut dalam hati, tetapi tidak terkejut. Ini adalah sifat asli saudara He itu, bukan? Sang Yan Fei juga tidak terpengaruh, menurutnya, Fang Yuan sangat jujur dan lugas. Evaluasi Wei yang tepat. Orang seperti itu dapat dengan mudah dibaca, dibandingkan dengan Bai Ningbing yang pendiam, dia lebih menyukai Fang Yuan. Pemimpin klan Tuan tidak perlu campur tangan dan menghapus surat perintah penangkapan untuk kami. Saya membutuhkan ini untuk mendorong diri saya sendiri, untuk mencambuk diri saya sendiri dan terus menjadi lebih kuat. Terima kasih Tuan Sang Yan Fei atas niat baik Anda. Fang Yuan menangkupkan tinjunya. Kalau begitu, beritahu saya hadiah apa yang Anda inginkan. Jangan bicara tentang hutang Anda yang dilunasi, jika klan Sang saya ingin memberi hadiah kepada seseorang, mereka akan dihargai.
Ini adalah aturan kami. Bahkan jika kamu membuang hadiahnya, itu bukan urusanku. Sang Yan Fei mengerutkan kening, bertindak tidak senang. Segera, suasana santai di halaman menjadi sedikit lebih serius. Para tuan muda menjadi jauh lebih berhati-hati ketika mereka mengangkat gelas mereka untuk diminum. Ini adalah aura dominasi pemimpin klan Sang Yan Fei, Master Gu peringkat 5. Saya ingin memberi Anda hadiah, bahkan jika Anda tidak menginginkannya, Anda harus menerimanya. Ini bukan pilihan. Fang Yuan melihat sekeliling, dan tertawa, tapi bagaimana jika saya benar-benar tidak menginginkannya? Sang Yan Fei berbicara dengan tenang, tetapi tatapannya ditentukan, itu bukan pilihan. Banyak tuan muda melihat konflik ini dan diam-diam memarahi Fang Yuan sebagai orang idiot. Dia pasti bodoh, mendorong hadiah pemimpin klan Sang, banyak orang akan mati untuk kesempatan ini. Beberapa memuji keberaniannya yang luar biasa. Tangan Sang Xinqi berkeringat, mengkhawatirkan Fang Yuan. Wei yang tertawa, menenangkan suasana, saya memikirkannya, saudara Fang Zheng terluka dan cacat. Mengapa pemimpin klan Tuan tidak meminta dokter untuk mengembalikan penampilannya? Ini ide yang bagus. Wei Yang, panggil dokter Su Shou untuk datang ke sini. Sang Yan Fei mengangguk dan berkata. Fang Yuan terdiam, saat Wei Yang pergi. Segera, Wei Yang melaporkan, dokter Su Shou telah diundang ke sini, silakan ikut denganku saudara Fang Zheng. Fang Yuan tidak memperhatikan penampilannya sendiri, tetapi saat ini dia tidak bisa lagi memaksa. Dia memandang Bai Ningbing, ikutlah juga, lakukan pemeriksaan seluruh tubuh juga. Bai Ningbing mendengus, dia tahu persis luka apa yang dia alami. Tapi sekali lagi, dia tahu Fang Yuan punya rencana lain, jadi dia setuju. Keduanya meninggalkan halaman dan memasuki rumah. Mereka akrab dengan rumah ini, karena mereka pernah menunggu Sang Yan Fei di sini selama 6 jam, dan bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Dr. Su Shou adalah seorang wanita langsing, mengenakan kerudung di wajahnya dan kemeja putih dan rok. Dia sedang minum teh di tempat duduknya. Dia memiliki hubungan yang kompleks dengan Sang Yan Fei, bantuan, dendam, cinta, kebencian, semuanya. Dia memegang posisi unik di kota klan Sang, dia adalah Gu Master penyembuhan peringkat 5. Hari langka di mana suasana hati saya hebat hari ini. Dia meletakkan cangkirnya, menatap Fang Yuan, kamu mencari perawatan. Pergi mandi dulu. Dia kemudian mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah Bai Ningbing, terutama kamu nona muda, apa yang kamu oleskan di wajahmu, jelek dan kotor, bersihkan sebelum kamu kembali. Bai Ningbing telah menyembunyikan penampilannya sepanjang perjalanan, dia terus melakukannya bahkan di kota klan Sang. Wajahnya dipenuhi cinabar, berpura-pura itu adalah tanda lahirnya. Dia bahkan mengoleskan minyak hitam khusus, dan rambutnya menutupi dahinya, menyebabkan dia terlihat tidak terawat. Mendengar ini, Bai Ningbing terkejut. Fang Yuan memiliki ekspresi yang sama. Wei yang dengan cepat menjelaskan, ini adalah aturan Tuan Dr. Su Shou. Setiap pasien harus mandi dan membersihkan tubuh mereka, menggunakan minyak wangi dan berganti menjadi jubah putih. Jika tidak, dia tidak akan merawat mereka. Tapi jangan khawatir, saya sudah menyiapkannya terlebih dahulu, air panasnya sudah siap, silakan ikuti saya. Keduanya memasuki rumah dalam, dan memang ada 2 ember kayu di dalamnya. Di samping setiap ember, ada 2 pelayan fana yang berdiri, membantu para tamu untuk mandi sendiri. Bai Ningbing segera mengerutkan kening, berkata dengan sedih, keluar, aku akan mencuci diri. Ini, Wei yang ragu-ragu, keempatnya adalah petugas Dr. Su Shou. Dr. Su Shou adalah orang aneh yang bersih, jika para pelayan diusir, dia mungkin tidak membersihkan dirinya dengan benar, sehingga dia tidak bisa mendapatkan perawatan. Aku akan menyimpanku, saudara Wei, silakan keluar dulu. Kehilangannya jika dia tidak bisa menikmatinya. Fang Yuan tertawa. Wei yang memberi tahu mereka kekhawatirannya, tetapi Bai Ningbing bersikeras. Wei yang tidak mengejarnya lebih jauh, meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Lagi pula, target penyembuhannya adalah Fang Yuan. Fang Yuan melepas pakaiannya, membuang kemejanya dan memasuki ember kayu. Suhu airnya bagus, saat kedua pelayan itu bekerja, yang satu menuangkan minyak wangi saat yang lain mengusap punggung Fang Yuan, mereka bergerak dalam harmoni sempurna, jelas mengalami. Bai Ningbing berdiri di depan ember, tidak bergerak saat dia ragu-ragu.
Fang Yuan berbaring di ember sambil rileks, meletakkan tangannya di sudut ember, berkata dengan ringan, Bai Ningbing, identitas kami telah terungkap, kami tidak perlu bersembunyi di kota klan Sang, apakah Anda benar-benar tidak berani menunjukkan wajah Anda kepada orang-orang? Bai Ningbing segera mendengus. Fang Yuan melanjutkan, saya memanggil Anda dengan niat baik. Dr. Su Shou ini, saya sudah lama mendengar tentang ketenarannya yang luar biasa, di perbatasan selatan, dia, Dr. Jiu Zi, Dr. Seng Shou, dan Dr. Saren adalah 4 dokter hebat. Kamu bisa bertanya padanya nanti tentang rotasi Yin Yang Gu. Rotasi Yin Yang Gu. Mata Bai Ningbing menyipitkan siup ke dalam garis, saat mereka bersinar goyah. Ini adalah rasa sakit terbesar Bai Ningbing, dan metode yang digunakan Fang Yuan untuk mengendalikan Bai Ningbing. Mengatakannya dengan keras seperti ini, apa alasannya? Skema apa yang dia miliki sekarang? Apa motifnya? Segala macam kecurigaan muncul di kepala Bai Ningbing. Dampak mental yang diberikan Sang Xinchi padanya masih berlama-lama, menyebabkan Bai Ningbing masih mengalami ketakutan setelahnya. Fang Yuan ini, seperti jurang yang tidak diketahui. Bahkan Sang Xinchi tidak tahu identitasnya, tetapi dia tahu, jika tidak, dia tidak akan mendekatinya. Bagaimana dia melakukan ini? Bai Ningbing tidak bisa menebak jangkrik musim semi musim gugur, itu adalah peringkat 6 Gu, dan terlalu jauh dari pemahamannya. Tapi dia membuat tebakan lain, yaitu kemampuan prediksi Gu. Fang Yuan harus memiliki tipe prekognitif Gu, mampu melihat pemandangan masa depan. Saya pikir dia akrab dengan Gunung Baigu karena pengalaman orang-orang masa lalu, tetapi sekarang sepertinya itu pasti efek dari Gu ini. Masalahnya adalah, Gu prediktif mana yang dia miliki, dan peringkat apa itu. Tidak diragukan lagi, tekanan Bai Ningbing saat ini adalah yang terbesar. Bahkan jika dia mengerti, Gu prediktif itu memiliki kelemahan parah mereka sendiri. Terkadang, masa depan yang diprediksi salah atau kacau. Tapi sekarang dia ingin berurusan dengan Fang Yuan, dia akan dipaksa untuk berpikir, akankah rencanaku ini diperingatkan sebelumnya? Jika saya menggunakan metode ini untuk menghadapinya, apakah dia akan menggunakannya sebagai gantinya? Musuh yang bisa memprediksi masa depan terlalu menakutkan. Di rumah dalam, uap panas naik. Bai Ningbing berdiri di tempat, tetapi merasakan tangan dan kakinya membeku. Dalam uap, dia hampir bisa melihat Fang Yuan terbaring di ember, saat para pelayan mencuci tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa Fang Yuan menatapnya, menggunakan matanya yang gelap seperti jurang, mata tanpa emosi dan dalam, diam-diam menatapnya. Dia bisa mendengar Fang Yuan berteriak di dalam hatinya, apa yang akan kamu lakukan? Bai Ningbing, itu benar, ini kartu truf saya, Gu prekognisi. Anda ingin berurusan dengan saya? Silakan. Saya bisa melihat masa depan, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tapi kenyataannya, Fang Yuan sudah mengistirahatkan matanya. Apakah Bai Ningbing mencuci atau tidak, itu adalah bagian dari penyelidikannya, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia sedang menguji Bai Ningbing dan Sang Yanfei. Kedua pelayan itu benar-benar berpengalaman, ketika air sedikit dingin, mereka segera menambahkan air panas. Ruangan itu tidak besar, setelah menempatkan 2 ember, itu ramai. Ini menggambarkan keadaan yang dihadapi Sang Yanfei ketika dia memutuskan untuk melepaskan posisi tuan muda pada masa itu untuk menjadi rakyat jelata. Tapi ini normal, pahlawan sering menemui keputusasaan. Tapi bukan berarti nasib para pahlawan penuh dengan bencana. Namun karena, hanya keputusasaan dan keputusasaan yang bisa menciptakan pahlawan. Sang Yanfei bisa disebut pahlawan, tetapi dia lebih dari seorang skema, orang yang ambisius. Setelah 1 jam mencuci, pelayan itu berhenti. Fang Yuan mengenakan kemeja yang mereka siapkan, dan berjalan keluar ruangan, tetapi Bai Ningbing masih berdiri di sana, pikiran mengalir di kepalanya. Keluar, aku akan mandi diri. Setelah Fang Yuan pergi, Bai Ningbing mengusir kedua pelayan itu. Fang Yuan tersenyum, semakin Bai Ningbing berpikir, semakin banyak tekanan yang dia hadapi. Semakin dia berpikir, semakin kemauannya tersedot. Terkadang, kekuatan mungkin bukan kekuatan. Jika Bai Ningbing adalah bur yang lugas, biarlah. Tapi dia sangat cerdas, dan semakin cerdas dia, semakin dia berpikir, dan semakin dia akan menemukan Fang Yuan tidak dapat diprediksi, dan sulit untuk menang.
Bai Ningbing mungkin tidak merasa salah dengan mandi, tetapi Fang Yuan dapat mengatakan bahwa dia telah menundukkan kepalanya ke arahnya karena masalah yang tidak penting ini. Orang pintar curiga, dari sudut lain, Bai Ningbing lah yang membantu Fang Yuan menaklukkan dirinya sendiri. Kembali ke ruang utama, Fang Yuan menemukan Dr. Su Shou. Dia tidak membuang waktu, mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di bahu Fang Yuan. Semburan cahaya putih bersih meledak seperti air dan menyelimuti seluruh tubuh Fang Yuan. Perasaan menyegarkan dan sejuk menyebar ke seluruh tubuh Fang Yuan. Kulitnya yang terbakar terlihat pulih dengan cepat, pada saat yang sama daging mulai tumbuh di sisi kanan kepalanya. Seiring berjalannya waktu, daging tumbuh dan terbentuk menjadi bentuk telinga dan tulang rawan. Fang Yuan mengertakkan gigi, saat perasaan mati rasa menyerangnya seperti ombak, terus menantang batasnya. Dengan cepat, kulit baru terbentuk di tubuhnya, dan dari pori-pori yang terbakar, alis baru tumbuh. Dalam waktu 15 menit, luka-lukanya sembuh, dia tidak hanya mendapatkan kembali penampilannya, tetapi telinga kanannya juga tumbuh, cocok dengan kirinya. Dr. Su Shou menarik tangannya kembali, berkomentar, sekarang kamu terlihat jauh lebih baik. Pergilah, dan bawa temanmu, dia mengusir pelayanku. Bagaimana aku tahu jika dia telah membersihkan dirinya dengan benar? Pada saat ini, pintu kamar terbuka, dan Bai Ningbing berjalan keluar. Dia mengenakan jubah putih, kembali ke penampilan formalnya, tanpa sembunyikan apapun, mata birunya bersinar seperti langit biru, dengan otot es dan tulang giok, wajahnya sedikit merah, dan dia membawa serta uap yang tersisa dari bak mandinya. Bahkan wanita Dr. Su Shou tersentuh oleh penampilan ilahinya. Kesan Dr. Su Shou tentang Bai Ningbing berubah total, saat dia berkata dengan lembut, adik perempuan terlihat luar biasa, aku hampir terpesona olehmu. Sikap ini adalah putaran 180 derajat, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Tapi dia tahu, ini adalah Dr. Su Shou, mengejar semua hal indah dalam hidupnya. Atau menggunakan kata-kata bumi, dia memiliki penampilan yang kompleks. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya, saya tidak perlu penyembuhan, saya hanya ingin tahu tentang rotasi Yin Yang Gu. Aku akan menjawab apapun yang ingin diketahui adik perempuan. Dr. Su Shou dengan lembut berkata, lalu menoleh dengan dingin ke arah Fang Yuan, adapun kamu, mengapa kamu masih di sini, keluar. Sikap yang sama sekali berbeda terhadap Fang Yuan dan Bai Ningbing. Fang Yuan menggosok hidungnya, setelah diusir. Saat dia keluar, dia melihat Wei Yang. Saudara Fang Zheng, Wei Yang menatapnya dengan ragu-ragu. Fang Yuan mengangguk, menunjukkan rasa terima kasih di matanya, terima kasih saudara karena telah menjaga di sini sepanjang waktu. Haha, untuk berpikir kamu terlihat sangat tampan. Wei Yang mengangkat ibu jarinya saat dia memuji. Sebenarnya, Fang Yuan terlihat sangat polos dan biasa, dia hanya bisa dianggap tingkat menengah atas dalam hal penampilan. Tapi matanya gelap seperti jurang, memancarkan aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang terpenting, dia terlalu jelek ketika dia cedera, sebaliknya, dia menjadi jauh lebih tampan. Tapi Wei Yang dengan cepat tertawa pahit, adik laki-laki, karena kamu memanggilku saudara, aku akan mengajarimu. Mengapa Anda menolak hadiah pemimpin klan? Saya tahu Anda memiliki prinsip Anda, tetapi klan Sang memiliki aturan mereka, seperti yang mereka katakan, ikuti kebiasaan tempat Anda berada, terlebih lagi, pemimpin klan Tuan tidak mencoba menyakiti Anda. Ini hal yang baik, tapi jika kamu terus bersikeras, hal baiknya akan berubah menjadi asam. Seorang pria bijak tunduk pada keadaan, saya yakin Anda tidak ingin Lady Xin Qi terjebak di tengah kanan. Fang Yuan mengerutkan kening, saya menerima perawatan karena saya mempertimbangkan poin ini. Senyum Wei yang menjadi lebih pahit, hanya perlakuan ini saja bukan hadiah. Jika klan Sang tidak menghasilkan hadiah yang layak, itu akan menyebabkan orang luar menertawakan kita, dan merusak reputasi dan citra klan Sang. Di masa depan, jika Tuan Muda klan Sang menghadapi masalah, siapa yang akan membantu mereka? Jadi, Anda harus menerima hadiah ini apapun yang terjadi. Wei yang berbicara saat dia mengamati ekspresi Fang Yuan, melihatnya mengerutkan kening lebih keras, dia terus mendesak kamu, oh kamu, aku tidak tahu harus berkata apa. Sesuatu yang akan mati orang, Anda melakukan yang terbaik untuk menolaknya. Adik laki-laki Fang Zheng,
lengan tidak bisa mengalahkan kaki, jika Anda benar-benar tidak menginginkannya, Anda dapat menerimanya sekarang, dan setelah ini selesai, berikan kepada Sang Xinqi. Bukankah itu solusi yang baik? Fang Yuan memikirkannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini ide yang bagus. Pertama, itu tidak melanggar prinsip saya, kedua, itu tidak akan membuat hidup Anda sulit. Tapi Saudara Wei, apa yang harus saya minta? Wei yang segera menjawab, oh, tentu saja itu token. Fang Yuan tertawa diam-diam, itulah yang ingin dia dengar selama ini. Dia ingin mendengarnya dari Sang Yanfei, tetapi Sang Yanfei sepertinya ingin merekrutnya, dengan sengaja tidak menyebutkannya. Sekarang, dia akan memanfaatkan Wei Yang. Token. Fang Yuan menunjukkan ekspresi bingung. Kamu baru saja sampai di kota Klansang, meskipun kamu tahu ada kebutuhan akan token, kamu tidak tahu pentingnya. Percayalah Saudara Wei, token kelas atas sangat penting. Terkadang, bahkan jika Anda punya uang, tidak ada gunanya tanpa token. Wei yang menasihati dengan sepenuh hati. Fang Yuan mengangguk, meskipun saya tidak mengerti, karena Saudara Wei berkata demikian, saya akan meminta token. Wei yang langsung merasa sangat tersentuh karena dipercaya. Dia menepuk bahu Fang Yuan, menghela nafas, adik laki-laki, kami cocok dengan sangat baik, mengapa saya membuat Anda kalah? Kembali ke halaman, Fang Yuan segera berkata kepada Sang Yanfei, saya gegabah. Setelah mendengar nasihat Saudara Wei Yang, saya menyadari bahwa token sangat penting. Saya ingin meminta 2 token dari pemimpin klan Tuan. Mata Sang Yanfei bersinar, dia sengaja diam karena dia punya rencana. Tetapi untuk berpikir Wei Yang merusaknya, Wei Yang ini, dia gagal saat mencoba berbuat baik, tidak memikirkan lebih jauh tentang ini. Keduanya menyelamatkan putri kandungnya, token yang diberikan tidak boleh terlalu rendah. Nevermind. Di kota Klansang, berapa jumlah batu purba kecil yang mereka miliki? Dalam 1 atau 2 tahun, itu akan selesai, bahkan jika mereka memiliki token, mereka masih perlu mengandalkan Klansang. Berpikir begitu, Sang Yanfei tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya, baiklah, aku akan memberi kalian berdua token duri ungu masing-masing, sebagai ucapan terima kasih kepadamu. Hampir semua tuan muda tersentak mendengar ini. Bahkan Wei yang terkejut. Kota Klansang memiliki hitam, putih, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, total 9 token. Token batu hitam adalah yang terendah, token duri ungu adalah yang tertinggi, itu berarti seseorang adalah VIP di Klansang, otoritasnya hampir setengah tetua klan. Bahkan Fang Yuan tidak menyangka bahwa Sang Yanfei akan memberikan token duri ungu. Dia telah merencanakan untuk menerima token hijau, atau biru, ketiga warna ini. Dia sangat meremehkan kemurahan hati Sang Yanfei. Sang Yanfei segera mengeluarkan token, terbuat dari kayu cercis chinensis, seukuran telapak tangan, bagian depan menulis 2 kata, Klansang, sedangkan bagian belakang adalah peta mini Gunung Sang Liang. Tapi ini bukan token duri ungu yang sebenarnya. Sang Yanfei memanggil Gu lain, ini adalah token khusus Gu dari Klansang, itu membutuhkan darahmu. Cacing Gu seperti nyamuk, terbang ke lengan Fang Yuan, mengambil sedikit darah, dan kembali ke permukaan token. Splat, dengan suara yang tajam, token Gu meledak, berubah menjadi gumpalan darah dan bergabung menjadi token. Token itu sepertinya tidak memiliki perubahan, tetapi ketika sampai ke tangan Fang Yuan, permukaannya mulai bersinar dengan cahaya ungu, seperti air dan bayangan. Baru sekarang, ini menjadi token duri ungu asli. Bahkan jika orang luar mendapatkan token, itu tidak berguna. Ini hanya bisa digunakan oleh Fang Yuan. Ini juga merupakan tindakan perlindungan klan Sang. Sehingga tidak mungkin bagi orang luar untuk menyamar sebagai orang. Jika mereka menggunakan cacing Gu sebagai token kepercayaan, Master Gu lainnya mungkin merekayasa balik dan menyempurnakan Gu untuk diri mereka sendiri. Bagian jeniusnya adalah, token duri ungu bukanlah cacing Gu, itu hanya memiliki kekuatan token Gu yang tersisa di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan token Gu akan berkurang, dan token duri ungu akan kehilangan efeknya. Ini adalah keuntungan bagi klan Sang. Depresiasi token akan menyebabkan penggunaannya dipertahankan pada tingkat tertentu. Jika token duri ungu Fang Yuan kehilangan efek, dia harus kembali ke kota klan Sang dan meminta mereka untuk membuat yang baru. Ini adalah cara klan Sang mengontrol token mereka.
Fang Yuan memperoleh token duri ungu, dan tatapan tuan muda ke arahnya berubah total. Sebelumnya, dia masih hanya seorang Gu Master Iblis, banyak yang meremehkannya, merasa meremehkannya, tetapi sekarang mereka memiliki sikap yang sama. Token duri ungu hanya bisa diberikan ketika pemimpin klan, atau 10 tetua mencapai kesepakatan. Hanya ada 200 token duri ungu di dunia sekarang. Rekanmu, Sang Yan Fei mengeluarkan token lain. Masih dengan Dr. Su Shou, saya akan menyerbu dia sekarang. Wei yang hendak bangun, ketika Bai Ningbing kembali, di depan semua orang. Ekspresinya dingin, dan serius. Dia telah mendengar dari Dr. Su Shou, bahwa untuk kembali ke tubuh prianya, dia membutuhkan yang Gu yang sesuai. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Jika dia bisa mendapatkan Gu abadi peringkat 6 untuk membantu, ada peluang besar untuk berhasil. Melihat penampilannya, banyak tuan muda menjadi linglung. Penampilan Bai Ningbing menyebabkan perhatian pada Fang Yuan mengalihkan. Kontrasnya terlalu besar, menyebabkan semua orang fokus padanya. Fang Yuan memiliki penampilan biasa, tetapi ketika dia pertama kali muncul, bahkan Wei yang memujinya. Bai Ningbing bagaimanapun, terlihat memukau, kontrasnya jauh lebih jelas. Selanjutnya, Bai Ningbing juga menerima token duri ungu. Selama perjamuan klan, semua orang berinteraksi satu sama lain, menggambarkan pertemuan yang kohesif di luar, tetapi diam-diam, ada badai yang terjadi. Di klan besar, tuan muda sering bertarung secara terbuka dan diam-diam. Karena klan besar memiliki sumber daya bagi mereka untuk bersaing. Di sisi lain, klan normal seperti desa klan Gu Yue, desa klan Bai, berfokus untuk memelihara satu penerus. Itu bukan masalah kesuburan, tetapi karena mereka ingin menghindari konflik internal antar tuan muda yang dapat menyebabkan klan menurun. Fang Yuan menunjukkan sisi terus terang dan berdarah panas, para tuan muda ini adalah orang-orang yang berpengaruh, memelihara hubungan yang baik dengan mereka akan sangat membantunya dalam tinggal di Gunung Sangliang selama beberapa tahun ke depan. Dia mengklarifikasi masa lalunya, sebagai mantan pemimpin klan masa depan klan Gu Yue, mirip dengan Bai Ningbing. Segera, dia menutup jarak yang dia miliki dengan tuan muda lainnya. Jelas, ada orang yang bertanya tentang alasan mengapa Gunung King Mao berubah menjadi neraka es, tetapi Fang Yuan tidak menjelaskannya. Dia hanya menyebutkan bahwa masa lalu adalah mimpi buruk, dan menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Dia memiliki token duri ungu di tangannya, jadi tidak ada yang berani memaksanya. Beberapa tuan muda bersulang untuk Bai Ningbing, tetapi dia tidak repot-repot menanggapi mereka, bertindak sesuka hatinya. Jika sebelumnya, tuan muda pasti akan diam-diam marah, tetapi sekarang dia menunjukkan kecantikan sejatinya, tidak ada yang marah karenanya. Mereka hanya merasa bahwa wanita ini cantik seperti peri, menyerupai peri es, dipasangkan dengan perilakunya yang dingin, itu sangat cocok dengan citranya. Perjamuan klan berlangsung selama 1 jam sebelum berakhir. Masih bisakah aku memanggilmu saudara Hei Tu? Saat mereka berpisah, Sang Xinchi menatap Fang Yuan dengan mata berbinar. Manapun yang kamu suka. Fang Yuan tersenyum hangat. Sang Xinchi berkedip, berkata dengan lembut, luka saudara Hei Tu sudah sembuh, layak untuk dirayakan, tapi saya merasa kita cukup jauh. Saudara Hei Tu memiliki token duri ungu sekarang, kamu dapat dengan bebas pergi dan memasuki pusat kota kedua, apakah kamu saat ini tinggal di Taman Nanqiyu? Sang Xinchi sangat cerewet, dari lubuk hatinya, dia merasa bahwa Fang Yuan sangat dekat dengannya, sehingga dia memiliki banyak hal untuk dikatakan. Di lingkungan asing, orang secara tidak sadar menemukan rasa aman dari orang yang mereka kenal. Fang Yuan mengetahui kondisi mentalnya, memulai, ya, saya tinggal di Taman Nanqiyu, ketika Anda bebas, Anda dapat datang untuk berkunjung. Kota klan Sang sangat besar, kita bisa berbelanja bersama. Mata Sang Xinchi bersinar terang, dengan gembira mengangguk. Xiao Dai ada di sampingnya, dengan gembira berteriak, sangat membosankan tinggal di rumah akhir-akhir ini. Setelah Fang Yuan mendapatkan kembali penampilannya, Xiao Dai tidak lagi menganggapnya begitu menakutkan. Segera setelah itu, Sang Yan Fei membawa Sang Xinchi pergi, menjadi orang pertama yang meninggalkan tempat itu. Para tuan muda kehilangan kendali pada mereka, dan mulai menunjukkan warna asli mereka. Banyak yang memberikan undangan kepada Fang dan Bai, Fang Yuan tidak menolak mereka tetapi berjanji untuk berkunjung ketika dia punya waktu.
Ini semua adalah janji kosong. Ketika semua orang mulai pergi, keduanya juga kembali ke Taman Nanqiyu. Apakah kamu bahagia sekarang? Bai Ningbing pergi ke Fang Yuan, tertawa dingin. Senang tentang apa? Kamu tahu jawabannya, apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya? Berada di kota Klansang, beberapa hal tidak dimaksudkan untuk dikatakan, itu akan menyakiti kedua belah pihak. Fang Yuan tersenyum dan tidak menanggapi. Bai Ningbing menatap Fang Yuan dengan tatapan berkedip-kedip, saya harus mengakui, saya meremehkan Anda. Meskipun aku ingin memotongmu berkeping-keping, aku sangat mengagumi taktikmu. Dia berhenti, lalu melanjutkan, jangan bertele-tele, dalam kondisi apa kamu akan mengembalikan Yang Gu kepadaku? Hehe, Fang Yuan tertawa ringan, Bai Ningbing mencarinya berarti dia telah kehilangan arahnya. Masalah Sang Xin Qi berdampak besar padanya, ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan. Karena dia ingin meletakkan kartu mereka di atas meja, biarlah. Jadi, Fang Yuan berkata, kami berdua adalah orang pintar, jika Anda berada di tempat saya, apa yang akan Anda lakukan? Bai Ningbing segera mendengus dingin, matanya tertutup menjadi garis, saat dia menembakkan belati dengan tatapannya, izinkan saya memperingatkan Anda, jangan berlebihan. Jika tidak, saya akan mengabaikan konsekuensinya dan bertindak, mari kita lihat siapa yang lebih kalah kemudian. Fang Yuan tertawa, kamu benar, aku telah berpikir akhir-akhir ini, kita masing-masing memegang kelemahan pihak lain. Pada titik ini, bagaimana kita bisa berjuang di antara kita sendiri dan membiarkan pihak ketiga mengambil keuntungan dari konflik kita? Bai Ningbing terdiam. Fang Yuan melanjutkan, bagaimana dengan ini? Bantu saya ke peringkat tahap puncak 5, dan saya akan mengembalikan Yang Gu kepada Anda. Persetan kamu, sudut bibir Bai Ningbing bergerak-gerak, langsung mencibir, kamu pikir aku idiot seperti Sang Yazi? Tahap puncak peringkat 5, saya tidak percaya Anda harus menghadapi untuk mengatakan itu. Mereka menyetujui peringkat 3 sebelumnya, tetapi sekarang sepertinya Fang Yuan benar-benar akan membalas kata-katanya. Meskipun Bai Ningbing sudah siap untuk itu, melihat senyum tak tahu malu Fang Yuan, dia merasakan kemarahan meningkat dalam dirinya. Bai Ningbing, jangan tidak berterima kasih, aku menyelamatkan hidupmu. Jika aku tidak menggunakan Yin Gu, kamu pasti sudah mati di Gunung King Mao sejak lama. Ekspresi Fang Yuan menjadi dingin. Bai Ningbing tidak mengalah, segera membalas, jika aku tidak memblokir pukulan Gu Yue generasi pertama untukmu, kamu akan mati sebelum aku. Di Gunung Baigu, jika aku tidak. Saat itu kamu jatuh ke rawa, bukankah aku menyelamatkan hidupmu? Keduanya bertengkar di dalam ruangan, saling bertukar pukulan sampai mereka berdua terdiam. Hubungan mereka sudah berantakan besar. Tapi satu hal yang pasti, mereka mengandalkan kekuatan satu sama lain untuk tiba di Gunung Sangliang. Jika bukan karena saling membantu mereka, mereka tidak akan hidup sampai hari ini. Keduanya terdiam, karena suasana di ruangan menjadi kurang tegang. Selanjutnya, rencana apa yang kamu miliki? Sesaat kemudian, Bai Ningbing memecah kesunyian. Tinggal beberapa tahun di kota Klansang, sekarang kita memiliki token dan batu purba, kita bisa mendapatkan satu set cacing Gu pelengkap. Kamu juga bertarung melawan Wei yang itu, hanya ketika kita memiliki satu set cacing Gu kita dapat menampilkan kekuatan kita yang sebenarnya. Kata Fang Yuan. Bai Ningbing mendengus paling-paling, peringkat 4 tahap puncak. Kontribusi saya tinggi di Gunung Baigu, Anda harus memberi saya setengah dari batu purba. Fang Yuan mengangguk, oke, mari kita high five sebagai janji. Bai Ningbing menatapnya, dengan marah menggeram, kamu pikir aku bodoh, high five. Gunakan sumpah racun Gu, sumpah racun, mengerti. Fang Yuan mengangguk, tidak masalah, sumpah racun Gu itu. Bai Ningbing menyipitkan mata, perasaan berbahaya muncul di hatinya. Respons cepat Fang Yuan menyebabkan dia merasa bahwa dia telah ditipu. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan lagi. Tetapi, kata-kata Fang Yuan bergeser. Tapi apa? Bai Ningbing sangat waspada. Fang Yuan melanjutkan, mulai sekarang, jika kita memiliki keuntungan, itu akan dibagi 3/7. Anda 30%, dan saya 70%. Jika kita memiliki Gu, saya memiliki prioritas pilihan, saya akan menggunakan batu purba untuk memberi kompensasi kepada Anda. Ini adalah dasar saya, Anda harus menerimanya.
Bai Ningbing menghembuskan napas lega, sekarang ini Fang Yuan. Jika dia tidak memiliki persyaratan apapun, itu akan terlalu aneh. Dia telah bepergian dengannya begitu lama, dia tidak pernah kalah dalam kesepakatan. Orang ini terlalu licik, terutama hari ini, dia menyebabkan kewaspadaan Bai Ningbing melonjak ke level tertinggi sepanjang masa. 3:7, ini terlalu berlebihan. Terutama ketika kultivasi Bai Ningbing jauh lebih tinggi daripada Fang Yuan. Tetapi jika Fang Yuan tidak mencantumkan kondisi sombong, Bai Ningbing akan merasa tidak nyaman. Dia akan berpikir orang ini licik lagi. Jadi, setelah Fang Yuan memberikan persyaratannya, Bai Ningbing merasa nyaman. Jadilah, Bai Ningbing segera setuju. Keuntungan atau manfaat, dia tidak peduli tentang mereka. Satu-satunya tujuannya adalah Yang Gu. Setelah mendapatkan informasi dari Dr. Su Shou, harapan terakhirnya hancur. Keduanya berbicara sepanjang malam. Bai Ningbing melihat perjanjian itu lebih dari 10 kali, akhirnya menyimpulkan bahwa Fang Yuan tidak memiliki celah yang tersisa untuk digunakan. Jadi pada hari kedua, pekerjaan pertama mereka adalah membeli sumpah racun Gu. Sumpah racun Gu adalah Gu peringkat 3, dengan kegunaan yang luas, hampir setiap toko di pusat kota ketiga menjualnya. Satu berharga 4.500 batu purba, dan membutuhkan setidaknya token pir kuning. Tetapi ketika Fang Yuan menunjukkan token duri ungu, penjaga toko segera memangkas harganya 1.500. Fang Yuan membayar 3.000 dan memperoleh sumpah racun Gu. 9 token, memiliki diskon yang berbeda untuk Gu yang berbeda. Biarkan aku menyempurnakannya kali ini. Bai Ningbing segera mengambil sumpah racun Gu. Dia sangat berhati-hati, secara pribadi menyempurnakan sumpah racun Gu untuk mencegah Fang Yuan melakukan gerakan licik. Sumpah racun Gu ini awalnya sudah disempurnakan oleh penjaga toko, dengan bantuannya, Bai Ningbing menghabiskan 15 menit untuk menyempurnakan Gu dan menyimpannya untuk digunakannya sendiri. Apakah toko ini menjual tetua purba Gu? Bai Ningbing bertanya lagi. Penjaga toko menggelengkan kepalanya, dengan hormat menjelaskan bahwa tetua purba Gu adalah Gu peringkat 3 yang berharga, itu hanya akan dijual di lelang. Tapi keduanya memiliki token duri ungu, mereka dapat dengan mudah memesannya sebelum pelelangan selama itu bukan ukuran besar. Zona lelang di pusat kota ketiga, Wei yang telah membawa mereka ke sana sejak lama. Mereka dengan mudah sampai ke daerah itu, dan menghabiskan 6.700 batu purba untuk membeli Gu yang tetua purba. Kami menghabiskan 10.000 begitu saja. Kami akan membagi biaya sumpah racun Gu, tetapi biaya tetua purba Gu akan datang darimu. Fang Yuan mengingatkan. Detail kecil seperti itu, saya tidak akan mengolok-olok. Bai Ningbing melambaikan tangannya, tidak tertarik untuk menghitung. Dia sudah terbiasa menghabiskan uang dengan santai, tidak peduli dengan kekayaan uang. Faktanya, dia meremehkan perilaku pelit Fang Yuan. Takut berlarut-larut, keduanya kembali ke Taman Nanqiyu dan menggunakan sumpah racun Gu. Dengan cara ini, perjanjian baru dibuat. Menurut kesepakatan, Fang Yuan membagikan setengah dari 900.000 batu purba kepada Bai Ningbing, menempatkannya di tetua purbanya Gu. Fang Yuan kehilangan setengah kekayaannya, tetapi mendapatkan rekan aliansi Bai Ningbing. Itu adalah perdagangan yang berharga. Dan Bai Ningbing juga melihat harapan untuk mendapatkan kembali Yang Gu, keduanya saling waspada, bersekongkol satu sama lain, sulit untuk sampai ke tahap ini di mana keduanya puas. Selanjutnya, bisakah kamu akhirnya membantu dan membantuku mencapai peringkat 3? Ekspresi Fang Yuan serius. Bai Ningbing tertawa puas, melihat ekspresi jelek Fang Yuan, dia merasa sangat bahagia. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak membantu Fang Yuan dalam berkultivasi. Namun, dengan kesepakatan baru yang berlaku, itu adalah cerita lain bersama-sama. Tentu, aku akan membantumu naik ke peringkat 3 hari ini. Dia langsung setuju. Swiss. Di bukaan, laut purba surut dan mengalir. Semburan esensi purba menghantam dinding bukaan. Ombaknya seperti salju, bersinar dalam cahaya perak, cemerlang di luar pemahaman, ini adalah esensi purba perak salju. Di dalam ruangan, telapak tangan Bai Ningbing menempel di punggung Fang Yuan saat kesatuan daging tulang Gu mengirim esensi purba terus-menerus ke lubang Fang Yuan. Setelah esensi purba diubah oleh kesatuan daging tulang Gu dan menjadi milik Fang Yuan, dia bisa memanfaatkannya.
Fang Yuan menggunakan esensi purba perak salju dalam jumlah yang tak ada habisnya dan menyerang dinding bukaannya. Dia sekarang peringkat 2 tahap puncak, esensi purbanya berwarna merah tua, dan dinding bukaannya berbentuk kristal, transparan dan mengkilap. Awalnya, untuk menembus dari peringkat 1 tahap puncak ke peringkat 2 di Gunung King Mao, dia harus menggunakan batu purba untuk membantunya, dan setelah 3 hingga 4 hari, dia hampir tidak berhasil. Itu adalah proses yang sulit. Ketika dia mencoba menembus ke peringkat 3, karena bakatnya, dia harus menggunakan penguburan kehidupan manusia binatang Gu, kekuatan eksternal. Tapi sekarang, itu benar-benar berbeda. Tidak hanya karena bakatnya telah meningkat ke kelas 90%, dan tidak lagi membutuhkan penguburan kehidupan manusia binatang Gu, dia bahkan mendapat bantuan dari Bai Ningbing. Pertemuan manusia benar-benar misterius dan tidak dapat diprediksi. Bahkan Fang Yuan tidak melihat ini datang. Dinding kristal yang keras, di bawah pengaruh esensi purba perak salju, mulai mengembangkan retakan. Retakan tumbuh dengan cepat, mengembang, dan menyebar. Sesaat kemudian, seluruh dinding dipenuhi dengan retakan. Retak-retak, dinding kristal hancur, dan banyak fragmen kristal jatuh ke laut purba, menyebabkan ombak memercik. Segera setelah itu, fragmen-fragmen ini berubah menjadi bintik-bintik putih, menyebar di laut purba. Dinding cahaya putih baru, menggantikan dinding kristal. Pada saat yang sama, jejak esensi purba perak muda muncul dari jauh di dalam laut. Esensi purba perak ringan, itu adalah simbol tahap awal peringkat 3. Pada titik ini, Fang Yuan akhirnya menembus tahap puncak peringkat 2, dan mencapai peringkat 3. Belum lagi peringkat 6 Gu abadi, peringkat 3 sudah berada di spektrum kekuatan tengah. Baik itu benar atau setan, mereka adalah kekuatan yang kuat. Setelah meninggalkan Gunung King Mao, dalam waktu kurang dari setahun, saya mendapatkan kembali kultivasi peringkat 3 saya. Kecepatan ini, lebih dari 3 kali lipat dari ketika saya berada di Gunung King Mao, dan dengan bakat kelas A saya, masa depan saya cerah. Fang Yuan mengepalkan tinjunya, bersorak di dalam hatinya. Melihat waktu, hanya 6 jam berlalu. Sangat cepat. Jika dia menggunakan usahanya sendiri, dia juga bisa terobosan tetapi setidaknya akan memakan waktu 24 jam. Esensi purba perak salju, itu benar-benar yang paling efektif. Memeriksa bukaannya sekali lagi. Lautan tombak tulang Gu, tombak tulang spiral Gu semuanya telah dijual. Lebih dari setengah dari esensi purba tahap puncak 2 peringkat merah tua tetap ada. Bai Ningbing tidak berhenti menyuntikkan esensi purbanya. Semburan esensi purba perak salju jatuh dari langit seperti air terjun ke laut purba, dan setelah beberapa turbulensi, ia tenggelam ke dasar laut. Semakin tinggi alamnya, semakin baik kualitas esensi purba. Esensi purba baja merah dan esensi purba perak muda hanya bisa didorong oleh esensi purba perak salju. Di dasar laut purba, bunga putih dan biru seperti tulang bergerak bersama arus laut. Itu adalah teratai harta karun esensi surgawi peringkat 3. Mata air purba yang dapat digerakkan, mampu menghasilkan 50 batu purba sehari. Di samping teratai harta karun murni adalah tengkorak darah iblis Gu. Tengkorak berwarna darah memiliki 2 rongga mata, bersinar dengan nyala api ungu. Di dekat tengkorak darah Gu, ada bola kristal, tetap tidak bergerak. Di dalam bola kristal, ada kabut tebal yang terbentuk menjadi seorang lelaki tua yang memancarkan aura abadi. Orang tua itu membawa tongkat berjalan, dengan janggut tebal di wajahnya, menunjukkan ekspresi tenang. Itu adalah tetua purba Gu. Orang tua itu awalnya tertawa dan tersenyum, tetapi setelah Fang Yuan mengeluarkan setengah batu purbanya, ekspresinya berubah polos. Ada juga fosil kumbang seperti liontin giok lainnya, setengah transparan dan hijau giok, itu mengeluarkan udara dingin. Itu adalah Gu pembersihan panas peringkat 2, yang digunakan untuk menyembuhkan racun. Di dekat mereka, ada juga induk kentang guntur Gu yang hangus dan sekantong nasi Gu. Di permukaan laut, cacing minuman keras 4 rasa bermain dengan ombak. Tubuhnya yang gemuk bersinar dengan warna merah, biru, hijau dan kuning, melambangkan pedas, pahit, asam dan manis, total 4 rasa. Di udara, ada kanopi Gu dan Yang Gu, bermain di sekitar air terjun perak salju. Kanopi Gu seperti kepik raksasa, cangkang putihnya yang setengah bulat memiliki bintik-bintik hitam. Namun Yang Gu memancarkan cahaya putih hangat.
Gu vitalnya yang paling penting, masih tertidur, menarik air dari sungai waktu, untuk memulihkan tubuhnya. Selain Gu di bukaannya, masih ada kesatuan daging tulang Gu, sebagai gelang di lengannya, karena terbentuk menjadi tato gelang. Di telapak tangannya, ada bulan darah Gu. Di lidahnya, ada tato bunga tusita. Di telinga kirinya, nafas menyembunyikan Gu. Di kakinya, rumput melompat Gu. Gu tulang daging adalah milik Bai Ningbing, itu telah dikembalikan kepadanya. Awalnya, ada penjarahan Gu yang menyerupai kumbang hitam, Fang Yuan telah menggunakannya untuk merebut cacing Gu di lubang Bai Ningbing, tetapi mati karena kekurangan makanan selama perjalanan karavan. Ini semua yang dimiliki Gu Fang Yuan. 1. Teratai harta karun esensi surgawi harus disimpan, tetapi saya tidak punya resep untuk terus menyempurnakannya. Saya masih bisa menggunakannya sekarang, tetapi ketika saya mencapai peringkat 4, penggunaannya akan dapat diabaikan. Tengkorak darah Gu tidak berguna bagiku sekarang, untuk memelihara keturunanku, ada terlalu banyak masalah dalam hal waktu dan tenaga. Saat itu, generasi pertama Gu Yue tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya bisa mengubah Gu ini, bagaimanapun juga, itu adalah salah satu warisan leluhur Laut Darah. Aku mungkin bisa mendapatkan Gu yang baik dari alam harta karun. Tapi alam harta karun adalah fondasi klan Sang, bahkan jika saya memiliki token duri ungu, saya harus merencanakan ini dengan hati-hati. Jangkrik musim semi musim gugur, Gu tetua purba, dan kesatuan daging tulang Gu pasti akan disimpan. Bulan darah Gu mudah dibesarkan tetapi tidak memiliki serangan yang cukup dan tidak dapat digunakan sebagai satu set. Bunga tusita juga harus diubah. Ada pilihan yang lebih baik yang tersedia. Saya harus mengekspos penyembunyian nafas Gu, tetapi rumput yang melompat harus dihilangkan. Itu disimpan sebagai keadaan darurat sejak awal. Selain itu, saya memiliki banyak kekuatan Gu untuk membeli, dan juga investigasi, tipe gerakan Gu. Sekarang situasi kita stabil, dan saya telah mendapatkan kepercayaan dari klan Sang, saya dapat mencoba berinteraksi dengan sarang judi. Fang Yuan mempertimbangkan pilihannya. Gu padanya semuanya berkumpul satu persatu, mereka tidak bisa membentuk satu set. Dan mereka bahkan tidak menutupi semua lapangan, sangat mempengaruhi kekuatan pertempurannya. Di kota klan Sang, mereka akhirnya punya waktu untuk mengembangkan diri. Dia harus menggunakan kesempatan ini, dan berpacu dengan waktu, untuk mendapatkan cacing Gu-nya dalam 2 hingga 3 tahun. Menciptakan gaya bertarungnya sendiri, serta mencoba meningkatkan kultivasinya setinggi mungkin. Setelah itu, warisan 3 raja akan dimulai. Selanjutnya adalah pertempuran iblis yang benar di Gunung Yitian, yang mempengaruhi seluruh perbatasan selatan. Itu adalah acara besar, di mana para pejuang pemberani memerintah. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan menjadi umpan meriam. Jika dia memiliki kualifikasi untuk bergabung, menggunakan keunggulan kelahiran kembali Fang Yuan, dia akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Bawahan ini menyapa pemimpin klan Tuhan. Di ruang belajar, Wei Yang berlutut. Sang Yan Fei berhenti menulis, melihat ke atas. Wei Yang, hanya ada kita berdua di sini, jangan ditahan. Terima kasih atas kursinya, pemimpin klan. Wei Yang duduk di kursi terdekat. Sang Yan Fei tertawa, saat dia mengenang, kamu masih sangat kaku. Ingat ketika kita pertama kali bertemu, sebelum kamu mendominasi panggung pertempuran, ketika aku masih menjadi tuan muda klan Sang. Bertahun-tahun telah berlalu, semua berkat bantuanmu aku menjadi pemimpin klan. Bawahan ini tidak berani mengklaim pujian. Wei Yang dengan cepat berdiri, menangkupkan tinjunya, saya hanya seorang bur, hanya bisa membantu dalam hal pertempuran. Pemimpin klan cerdas dan kuat, saya hanyalah lapisan gula pada kue. Hehehe, meskipun saya cerdas dan kuat, saya masih satu orang. Hanya dengan kalian semua, aku dapat membangun kekuatan yang cukup kuat untuk mendominasi. 2 tinju tidak bisa menyaingi 4 telapak tangan. Seorang pemimpin yang baik membutuhkan anak buahnya, bukan? Sang Yan Fei memandang Wei Yang dengan niat yang dalam. Wei Yang segera menyadari bahwa Sang Yan Fei memiliki arti yang lebih dalam, tetapi tidak bisa memahami maksudnya, hanya menangkupkan tinjunya, bawahan ini malu. Sang Yan Fei mengubah topik pembicaraan, awalnya saya berpikir bahwa Bai Ningbing adalah seorang gadis yang berpura-pura menjadi seorang pria,
lagi pula, banyak klan membawa mentalitas pemimpin pria. Tapi hari ini, saya mendengar dari Dr. Susou, Bai Ningbing bertanya tentang rotasi Yin Yang Gu, sepertinya ada cerita tersembunyi di balik ini. Tetapi apakah dia pria atau perempuan, itu adalah detail kecil, itu tidak lagi penting. Yang penting, adalah apakah dia dan Fang Zheng itu akan bekerja untuk kami klan Sang. Wei yang tercerahkan, bawahan ini mengerti. Selama kamu mengerti, kamu bisa pergi. Sang Yan Fei melambaikan tangannya. Bawahan ini pergi. Melihat pintu ruang belajar tertutup ringan, Sang Yan Fei bersandar di kursinya dan menutup matanya. Fang dan Bai mampu merebut warisan dari klan Bai, dan mampu mengawal Sang Xinchi kembali, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki otak dan kekuatan. Mereka bahkan memiliki bakat yang baik, laporan itu menyatakan mereka berada di peringkat 3. Mereka bahkan belum berusia 20 tahun, ini benar-benar bakat yang luar biasa. Yang terpenting, mereka tahu bagaimana membalas kebaikan, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki karakter yang tepat, itu membuat orang merasa nyaman. Dan akhirnya, mereka bukan petani, tetapi dilahirkan sebagai penerus dua klan, mereka memiliki simbol kebenaran yang tertanam dalam diri mereka sejak lahir. Sang Yan Fei telah berkuasa selama bertahun-tahun, dan telah melihat banyak talenta muda, tetapi sangat sedikit yang menggerakkan hatinya seperti keduanya. Tapi alasan Sang Yan Fei ingin merekrut mereka, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Sang Xinchi. Dia membuka matanya, dan berubah menjadi pilar api, menghilang dari ruang belajar. Ketika dia muncul kembali, dia berada di jalan setapak yang besar. Di kedua sisi jalan setapak, ada pilar batu yang tinggi. Tanahnya diaspal dengan sejenis bata berwarna putih perak. Sang Yan Fei berdiri di samping pilar batu, seperti semut di samping sepasang sumpit. Dia berjalan perlahan di jalan setapak yang kosong, hanya gema berjalannya yang bisa terdengar. Setelah beberapa saat, dia tiba di ujung jalan setapak. Sebuah pintu merah raksasa ada di depannya. Pintu raksasa itu setinggi jalan setapak, tingginya lebih dari 30 meter. Tidak ada pegangan di pintu, melainkan ada ukiran wajah manusia yang besar. Wajahnya menonjol keluar dari pintu, dan tertidur lelap. Detail ukiran itu benar-benar sempurna. Sang Yan Fei datang di depan pintu, dan menatap pintu merah, berkata dengan nada kesal, "Pintu harta karun hidup, berhentilah berpura-pura tidur, apa gunanya? Kamu telah melakukan ini terlalu berkali." Wajah di pintu raksasa segera membuka matanya, menatap Sang Yan Fei, mengeluh, Fei kecil, kamu sudah dewasa, kamu tidak imut lagi." Saat dia berkata demikian, ia membuka mulutnya yang besar dan embusan angin yang kuat bertiup, menyebabkan rambut Sang Yan Fei menari tertiup angin. Suaranya seperti guntur, saat gema bergema di jalan setapak. Mata Sang Yan Fei bergerak-gerak, "Hentikan omong kosongmu, aku di sini untuk menukar harta karun." Tukar harta karun. Wajah di pintu besar membuat wajah lucu ke arah Sang Yan Fei yang mungil, menggoda, Fei kecil, apakah kamu akan memanfaatkanku lagi? Saya tahu kami adalah teman lama, tetapi sebagai penjaga alam harta karun, saya tidak akan membantu Anda mencuri dari dalam. Meskipun kami adalah teman lama. Sudah berapa kali aku mengatakannya, bisakah kamu mengubah cara kamu memanggilku? Garis hitam muncul di dahi Sang Yan Fei. Lalu apa yang harus aku panggil kamu? Yan kecil, Yan Fei kecil atau Yan Zi kecil? Sang Yan Fei dengan cepat melambaikan tangannya, tanpa daya berkata, tidak apa-apa, lakukan apapun yang kamu inginkan. Mari kita kembali ke bisnis, saya benar-benar di sini untuk bertukar harta karun. Oh, wajah besar itu menyeret kata-katanya, jelas belum puas, mulai bisnis begitu cepat, saya ingin berbicara lebih banyak, tempat ini membosankan saya sampai mati. Sang Yan Fei menghela nafas, saya sangat sibuk, pintu harta karun hidup. Anda tahu saya adalah pemimpin klan Sang, tidak lagi seperti sebelumnya. Tidak apa-apa, setiap generasi pemimpin klan seperti itu. Kupikir kamu akan berbeda. Aku tidak punya persyaratan kali ini, aku hanya ingin seseorang mengeluh, ribuan tahun menunggu benar-benar membuatku kosong dan kesepian. Pintu harta karun hidup menghela nafas muram. Kamu adalah pintu, kesepian apa yang bisa kamu miliki? Tidak bisakah kamu tidur saja? Kepala Sang Yan Fei penuh dengan garis-garis hitam. Tidur, aku tidak bisa tidur.
Kamu tidak tahu betapa sulitnya sendirian. Pintu harta karun hidup mulai mengoceh lagi. Aku di sini bukan untuk mendengarkan dendammu, mari kita bicara tentang bisnis nyata. Sang Yan Fei terbatuk. Oh, kalau begitu mari kita lakukan itu. Wajah pintu harta karun hidup menjadi serius, tentu jika kamu ingin bertukar harta, tapi aku punya syarat. Itu menyeret kata-katanya lagi. Sang Yan Fei memiliki firasat buruk tentang ini. Dia mengangkat alisnya, kondisi apa, jangan bilang. Ah, melihat ekspresimu, kamu sudah menebaknya. Itu benar, aku ingin kamu menggali hidungku, menggali hidungku. Pintu harta karun hidup berteriak penuh semangat. Gali hidungku. Gali saya, menggali. Suara keras terus bergema di jalan setapak. Dahi Sang Yan Fei muncul dengan pembuluh darah, kamu mencoba ini lagi. Hidung saya benar-benar gatal, sangat gatal, saya tidak bisa bernapas dengan benar. Saya tidak punya tangan, saya tidak bisa menggali hidung saya sendiri seperti Anda manusia, saya sangat menyedihkan. Ah, Fei Fei kecil, teman baikku, tolong bantu aku, tolong gali hidungku. Sebagai hadiah, aku akan memberimu buger berhargaku. Pintu harta karun hidup bernyanyi dengan nada puitis. Hei, sudah cukup. Sang Yan Fei mengepalkan tinjunya, berteriak setelah dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Pintu harta karun hidup mendengus, memberikan tatapan, apa yang bisa kamu lakukan padaku. Kemudian mulai bernyanyi, gali hidungku, gali hidungku, gali hidungku, gali hidungku atau tidak ada harta karun untukmu. Gali hidungku dan kamu adalah anak yang baik. Suara itu mengguncang udara dan menyebabkan seluruh jalan setapak bergetar. Sang Yan Fei menundukkan kepalanya, menopang dahinya saat suara, gali hidungku, bergema di jalan setapak. Baiklah, berhenti bernyanyi, aku akan melakukannya baik-baik saja. Sang Yan Fei berteriak, benar-benar tidak berdaya di dalam hatinya. Bahkan jika dia adalah Master Gu peringkat 5, penguasa klan Sang, di depan pintu harta karun hidup, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, alam harta karun ditinggalkan oleh leluhur klan Sang, ini adalah karya Gu abadi di luar peringkat 5. Oh yai, pintu harta karun hidup berteriak penuh kemenangan, lalu mendesak, cepat, saya tidak sabar lagi. Ekspresi Sang Yan Fei membeku, saat sudut matanya bergerak-gerak, dia mengulurkan tangan kanannya. Di telapak tangan kanannya, ada tato kecil berbentuk telapak tangan, berwarna merah darah. Dia mengaktifkan esensi purbanya, dan tato darah terbang keluar, berubah menjadi tangan merah cerah raksasa. Peringkat 5, sidik jari darah Gu. Siapapun yang terkena telapak tangan ini, baik itu burung, binatang buas, cacing atau ikan, selama mereka memiliki darah yang mengalir di dalamnya, mereka akan berubah menjadi genangan darah. Itu memiliki kekuatan besar dan efek yang mengancam. Sang Yan Fei menggunakannya untuk mendominasi perbatasan selatan, membangun namanya yang ganas. Tapi saat ini, dia menggunakan sidik jari darah untuk memenuhi permintaan aneh pintu harta karun hidup. Menggali hidungnya, telapak tangan merah cerah, berubah menjadi kepalan tangan, lalu mengulurkan jari telunjuknya, dan memasuki lubang hidung pintu harta karun hidup. Pintu harta karun hidup bersenandung, ya, itu saja. Ah, rasanya sangat enak. Lebih dalam, itu benar, sedikit lebih dalam. Tolong lebih banyak kekuatan, rasanya lebih baik jika kamu lebih kasar. Oh itu terlalu bagus. Fei Fei kecil, teknikmu luar biasa. Cu, pintu harta karun hidup membuka mulutnya, bersin keras. Banyak buger, merah, kuning, biru, dan hijau diledakkan. Jika seseorang terlihat dengan benar, yang merah adalah lada gunung topan, bahan bantuan pemurnian punah seperti dewa. Kuning adalah tanah khawatir, salah satu bahan yang digunakan untuk menyempurnakan Gu peringkat 6. Biru adalah hati es, hanya di tengah gunung es berusia 10 juta tahun yang dapat tumbuh salah satunya. Hijau adalah rok rumput Gu, peringkat 5 tanpa kemampuan bertahan apapun, tetapi begitu Master Gu menggunakannya, itu dapat memberi mereka rok rumput yang mampu menyerap energi purba dari udara, mengisi kembali esensi purba di bukaan dengan cepat. Baiklah, napasku lancar lagi. Buger ini adalah hadiah Anda. Saya tidak ingin memakannya lagi, itu terlalu menjijikkan. Pintu harta karun hidup mengendus setelah bersin, merasa sangat puas. Sang Yan Fei menyimpan barang-barang ini,
sebelum menghela nafas, bisakah kita pergi ke bisnis sekarang? Tentu saja, apa yang diinginkan Fei Fei kecil. Suasana hati pintu harta karun hidup jauh lebih baik. Saya ingat bahwa masih ada orang peringkat 5 yang memenangkan surga Gu, saya ingin menukarnya. Sang Yan Fei menjawab. Pintu harta karun hidup menunjukkan tatapan penasaran, manusia yang memenangkan surga Gu, ia memiliki kemampuan untuk menentang surga dan mengubah nasib, dengan paksa membangkitkan lubang bagi manusia itu tanpa menumbuhkan bakat. Gu ini sangat berharga, Fei Fei kecil, meskipun kami memiliki persahabatan yang dekat, dan Anda telah menggali hidung saya berkali-kali, aturan alam harta karun tidak dapat ditantang. Jika Anda ingin menukar Gu ini, Anda harus menawarkan Gu dengan nilai yang lebih besar ke alam harta karun. Bisakah kamu berhenti menyebutkan penggalian hidungmu? Pembuluh darah Sang Yan Fei muncul saat dia memanggil Gu. Gu ini seperti telapak tangan bayi, lembut dan montok, sementara jernih seperti kristal. Ada pembuluh darah merah di dalam telapak tangan, menyebabkan telapak tangan memancarkan aura hantu. Pintu harta karun hidup melihat Gu ini dan berseru, kamu menyerahkan sidik jari darah Gu. Fei kecil Fei, saya ingat ini adalah salah satu Gu Anda yang paling berguna. Bukankah kamu mengumpulkan warisan laut darah? Apakah kamu telah melepaskan aspiramu sejak muda? Sang Yan Fei menghela nafas tak berdaya, jumlah total warisan laut darah hampir tak terhitung, namun warisan sejati tersembunyi di antara mereka, kesulitannya terlalu tinggi. Bahkan jika saya menggunakan klan Sang untuk menyelidiki, setelah bertahun-tahun, saya hanya mendapatkan 2 dari mereka. Saya ingin pria itu memenangkan surga Gu, tetapi Gu berharga saya yang lain tidak dapat diserahkan, saya harus mengorbankan sementara sidik jari darah Gu. Suatu hari, saya mungkin akan kembali untuk menebusnya. Cacing Gu Sang Yan Fei sebagian besar berasal dari warisan laut darah, menyebabkan dia berspesialisasi dalam jalur garis keturunan. Karena itu, ketika Sang Xin Qi memasuki kota klan Sang, dia bisa segera mendeteksinya. Oke, karena kamu sudah membuat keputusan. Pintu harta karun hidup membuka mulutnya, dan menelan sidik jari darah Gu. Minum. Dengan suara keras, sidik jari darah Gu memasuki alam harta karun. Selanjutnya, ia memuntahkan, dan membuka mulutnya, memuntahkan 1 Gu. Gu ini seperti ginseng 1000 tahun, dengan banyak akar dan tubuh kuning. Kilaunya redup, karena bagian atasnya menyerupai tubuh, tetapi bagian bawahnya menyimpang, seperti sepasang kaki. Ini adalah pria yang memenangkan surga Gu. Cepat perbaiki, begitu keluar dari alam harta karun, dalam 3 napas, Gu ini akan mendapatkan kembali sifatnya yang liar. Akan terlalu sulit untuk menyempurnakannya. Pintu harta karun hidup didesak. Sang Yan Fei mengangguk, dan mengaktifkan esensi purba kristal ungunya, langsung menyempurnakan pria ini memenangkan surga Gu. Hehehe, dengan Gu ini, aku bisa membangunkan lubang Cier. Sekarang, saya hanya membutuhkan beberapa Gu lagi untuk meningkatkan bakatnya, dan membantunya berkultivasi. Kemudian, saya dapat merekrut Fang dan Bai, untuk bertindak sebagai sayapnya. Cier, saya akan memastikan Anda bahagia, tetapi di dunia ini, kekuatan adalah prasyarat untuk semua kebahagiaan. Sang Yan Fei membuat pria itu memenangkan surga Gu, saat emosinya melonjak. Aku pergi, pintu harta karun yang hidup. Dia berkata ke pintu, hei, begitu cepat. Tetap dan bicaralah denganku, aku benar-benar bosan sampai mati. Pintu harta karun hidup dengan cemas bertanya. Tapi api darah berkedip, dan Sang Yan Fei menghilang. Dia meninggalkanku sendirian lagi. Aku sangat menyedihkan. Sangat bosan, sangat lelah. Keluhan pintu harta karun hidup bisa terdengar bergema di jalan setapak. Pesta lain dengan anggur berkualitas dan makanan lezat, saat orang-orang berinteraksi dalam suasana yang panas. Saudara Wei, saudara Xiaoyan, ayo, gelas lagi. Fang Yuan berdiri dan berteriak keras saat dia mengangkat gelasnya, sementara Bai Ningbing menyaksikan tanpa emosi saat dia memakan makanannya. Wei Yang, Xiaoyan mengangkat gelas mereka pada saat yang sama, saat ketiga gelas itu bertabrakan dengan kasar, menyebabkan anggur tumpah ke seluruh meja dan piring. Kembali ke zona pertempuran, Fang Yuan ingin mentraktir mereka makan malam, tetapi Xiaoyan berinisiatif untuk melakukannya. Kali ini, dia menepati janjinya,
mengundang keduanya ke pesta di sebuah restoran besar. Berpikir bahwa saudara laki-laki Fang Zheng akan menjadi orang yang menyelamatkan putri berharga pemimpin klan Sang. Orang baik benar-benar mendapatkan hadiah. Token duri ungu, hehe, aku sangat iri. Xiao Yan adalah orang yang ceria dan jujur, tidak menyembunyikan rasa irinya sama sekali. Dia telah tinggal di kota klan Sang selama bertahun-tahun, dia tahu apa yang dimaksud dengan token duri ungu. Wei yang meletakkan gelasnya, apa yang akan kalian berdua lakukan mulai sekarang? Fang Yuan kemudian menjawab, kami berencana untuk tinggal di kota klan Sang untuk sementara waktu, dan menjual gu yang tidak berguna yang kami miliki. Selanjutnya, kami akan membeli satu set cacing gu pelengkap. Luar biasa, itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Jika kamu tidak memiliki rencana seperti itu, aku akan mengingatkanmu untuk tetap melakukannya. Wei yang mengangkat ibu jarinya saat dia bersorak di dalam hatinya, Fang dan Bai tinggal di sini berarti ada peluang lebih besar untuk merekrut mereka. Jika kalian berdua tidak keberatan, kamu bisa memberitahu kami rencanamu. Kakak Wei sangat berpengetahuan, dia bisa memberimu nasihat yang baik. Jalur gu api saya juga direkomendasikan oleh kakak laki-laki Wei. Xiao Yan berkata di sudut. Pemeliharaan, penggunaan, dan penyempurnaan, itu adalah 3 aspek kultivasi Master Gu. Tidak peduli aspek mana, mereka sangat mendalam, dan masing-masing berisi pengetahuan yang luas seperti laut. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa menjelajah sepenuhnya ke salah satunya. Tolong beritahu saya saudara Wei. Di pesta itu, Fang Yuan menangkupkan tinjunya. Kami cocok dengan sangat baik, saya tidak akan bertele-tele. Wei yang berdeham, sebelum secara resmi mengajar, dari aspek umum, Gu Master dibagi menjadi 9 peringkat, peringkat 1 hingga 5 adalah fana, sedangkan 6 hingga 9 adalah abadi. Di antara 10 juta Gu Master, bahkan tidak ada satu pun yang mungkin menjadi abadi. Terlalu sulit untuk menjadi satu, bahkan jenius yang diakui mungkin tidak mencapainya. Tapi jangan bicara tentang yang abadi, tetapi fokus pada manusia. 5 peringkat fana, peringkat 1 dan 2 adalah pemula, dan peringkat 4 hingga 5 adalah kekuatan tempur tingkat tinggi. Peringkat 3 ada di tengah, itulah yang menghubungkan keduanya. Pada titik ini, kalian berdua sudah menjadi Master Gu yang lengkap. Peringkat 3 adalah tahap terpenting, karena di sini, kalian akan membangun fondasi kalian, dan memilih arah yang tepat untuk maju, itu pasti akan menghasilkan masa depan yang lebih baik untukmu. Pada peringkat 3, kekuatan Master Gu sudah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Di banyak desa, peringkat 3 adalah tetua klan. Pada tahap ini, Master Gu harus menentukan arah yang ingin mereka tuju, dan membuat satu set cacing gu di sepanjang garis itu. Jika Anda ingin menjadi Master Gu pendukung, cacing gu Anda terutama akan menjadi tipe penyimpanan. Jika Anda ingin menjadi Master Gu investigatif, inti dari cacing gu Anda adalah tipe investigasi. Jika Anda menginginkan masa depan dalam penyempurnaan gu, Anda dapat memilih untuk mengerjakan resep yang ada untuk membuat resep baru Anda sendiri. Jika seseorang suka merencanakan, mereka dapat mengumpulkan cacing gu tipe bantuan berpikir, seperti pikiran petir gu atau yang abadi menunjukkan jalan gu. Wei yang memperkenalkan lagi, yang disebut arah mengacu pada serangan, pertahanan, penyembuhan, penyimpanan, gerakan, dan investigasi, 6 aspek tersebut. Master Gu penyembuhan dikenal sebagai dokter, memiliki status besar. Master Gu penyimpanan adalah Master Gu pendukung, setiap kekuatan dan klan membutuhkannya. Wei yang adalah Gu Master tipe gerakan, cacing Gu intinya adalah Gu cahaya pelangi. Tentu saja, selain 6 ini, ada cabang lain yang lebih kecil. Seperti Master Gu yang berspesialisasi dalam penyempurnaan pengganti, mereka memiliki cacing gu yang meningkatkan kecepatan penyempurnaan atau membantu melemahkan keinginan cacing gu. Atau mungkin Master Gu yang berspesialisasi dalam menangkap gu, mereka pandai menemukan dan menangkap cacing gu liar. Secara keseluruhan, pada peringkat 3, Master Gu akan mulai mengklasifikasikan ke dalam kelas spesifik mereka, dan mereka menjadi lebih terspesialisasi, menjadi ahli dalam satu domain. Mengatakan demikian, Wei yang berhenti, lalu menatap Fang dan Bai, bertanya, apakah kalian berdua sudah memikirkan arah kemajuan Anda? Serang, Fang Yuan dan Bai Ningbing berkata pada saat yang sama tanpa ragu-ragu. Keduanya fokus pada serangan,
mereka memiliki sifat pertarungan bawaan, dan tidak bisa dengan mudah ditundukkan. Wei yang mengangguk, tidak terkejut sama sekali, dia telah melihat banyak orang, dan bisa menebak pilihan mereka. Dia melanjutkan, kemudian selanjutnya, Anda harus memilih cacing gu, dan membentuk satu set, sekelompok cacing gu yang dirantai. Menjadi satu sistem, membentuk satu set cacing gu memiliki banyak manfaat. Pertama, dalam hal pemberian makan, cacing gu serupa memiliki kebutuhan makanan yang sama, lebih mudah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memperdagangkan makanan ini. Selanjutnya, dalam hal penggunaan, cacing gu dapat digunakan bersama dan meningkatkan kemampuannya atau menutupi kelemahannya. Misalnya, cahaya pelangi Wei yang gu memiliki masalah pengeluaran yang besar, tetapi menggunakan sumber cahaya gu, itu mengurangi kelemahan. Terakhir, dalam hal penyempurnaan, menempatkan cacing gu serupa bersama-sama untuk menyempurnakannya menjadi peringkat yang lebih tinggi, tidak hanya menghemat uang, tetapi juga memiliki peluang sukses yang lebih tinggi dibandingkan dengan memurnikan serangkaian cacing gu. Kalian berdua memilih serangan, maka tanpa diragukan lagi, tipe serangan gu harus menjadi intimu. Cacing gu lainnya harus mendukung inti ini. Ambil contoh Xiao kecil, dia memilih gu api merah sebagai metode serangan utamanya, lalu saya menyarankan dia untuk menggunakan gu duplikat, untuk meningkatkan jumlah nyala apinya. Saya selanjutnya memilih memperbesar gu, menyebabkan nyala api membesar ukurannya dan menjadi lebih kuat. Setelah itu, saya memilih sumber api gu, untuk mengurangi pengeluaran esensi purbanya. Terakhir, saya memilih gu pelepasan api, sebagai gu tipe gerakannya. Wei yang menepuk bahu Xiao Yan saat dia berkata. Xiao Yan sengaja menunjukkan ekspresi pahit, "Kakak Wei, kamu menggali semua rahasiaku." Wei yang tidak keberatan, "Haha, rahasiamu diketahui semua orang. Di antara orang-orang di tahap pertempuran sekarang, siapa yang tidak tahu gu apa yang kamu miliki?" Wei yang kemudian menoleh ke Fang Yuan, "Tidak masalah bahkan jika cacing gu Anda terbuka, selama Anda memasangkannya dengan baik, Anda dapat menghadapi semua situasi. Cacing gu inti Anda adalah dasar dari seluruh set. Sudahkah Anda memikirkan cacing gu tipe serangan apa yang ingin Anda gunakan sebagai inti Anda?" Fang Yuan mengepalkan tinjunya, "Sebelum ini, saya telah menggunakan banyak gu untuk meningkatkan kekuatan saya. Kekuatan adalah keunggulanku, aku ingin melanjutkannya, dan menghancurkan musuhku dengan kekuatan yang luar biasa." Bai Ningbing menyebut nama gu, setan es gu. Omong-omong, Bai Ningbing memiliki iblis es peringkat 3 gu di masa lalu, itu memungkinkan Master Gu untuk berubah menjadi iblis es. Bai Ningbing memiliki kompatibilitas yang besar dengannya. Tetapi selama pertempuran dengan Gu Yue Qingsu, itu dihancurkan. Hal ini menyebabkan Bai Ningbing masih memiliki emosi yang tersisa terhadap Gu. Wei yang mendengar ini dan mengerutkan kening, "Kamu ingin pergi ke jalur kekuatan dan jalur es. Untuk jalur es, keuntungannya terletak pada pertahanan. Setan es gu, peri salju gu, kristal es gu, ini adalah 3 tipe transformasi paling terkenal gu. Setan es gu dan peri salju gu adalah untuk wanita, sedangkan kristal es gu lebih cocok untuk pria. Adapun jalur kekuatan Fang Zheng." Wei yang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mencoba mengecilkan hatimu, tapi ini tidak akan berhasil. Jalur kekuatan adalah rute yang paling umum dipilih orang, mengapa demikian? Karena murah dan terjangkau, sebagian besar gu yang terkait dengan jalur kekuatan murah, tetapi karena itu, Master Gu tidak menonjol dan sangat biasa. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, aku mencoba jalur kekuatan di masa lalu, tetapi menyia-nyiakan banyak batu purba nanti untuk menghilangkan peningkatan kekuatan di tubuhku. Sebagian besar gu Master Iblis kekurangan sumber daya, dan menggunakan jalur kekuatan sebagai batu loncatan. Tapi saudara Fang Zheng, Anda memiliki token duri ungu dan ratusan ribu batu purba, Anda tidak harus mengambil jalan sempit ini, jalur kekuatan membuatnya sulit untuk berhasil dalam hidup." Mendengar kata-kata Wei Yang, Fang Yuan dan Bai Ningbing saling memandang, mengangguk. Wei Yang tersenyum, dia tidak menyia-nyiakan usahanya. Xiao Yan juga tertawa, "Setelah mendengar kata-kata saudara Wei, saya juga mendapatkan banyak wawasan. Saudara Wei masuk akal, tapi aku masih ingin berjalan di jalan kekuatan." Fang Yuan menangkupkan tinjunya. "Ya, saya telah memutuskan untuk menyerah pada iblis es gu, dan memilih kristal es gu."
Di sampingnya, Bai Ningbing juga membuat keputusannya. Hah, senyum Wei yang membeku di wajahnya. Hei, apakah kamu mendengarkan apa yang dia katakan sama sekali? Xiao Yan berteriak. Bai Ningbing tersenyum saat tekad bersinar di matanya. Justru karena kristal es gu cocok untuk pria, itulah mengapa saya memilihnya, heh. Fang Yuan menggosok hidungnya, saya berterima kasih kepada saudara Wei atas nasihatnya, tetapi saya masih menyukai jalan kekuatan. Orang lain mungkin tidak mencapai kesuksesan darinya, tetapi jika saya bisa, bukankah itu menunjukkan superioritas saya? Hahaha, tantangan terletak pada kesulitan, dan hanya ada rasa pencapaian jika ada tantangan. Saya ragu-ragu sebelumnya, tetapi sekarang saudara Wei telah mengatakannya, saya pasti memilih ini. Memilih jalur kekuatan adalah bagian dari rencana Fang Yuan, ini melibatkan warisan 3 raja dalam beberapa tahun. Tentu saja, dia tidak bisa menyebutkan itu kepada siapapun. Kalian berdua, Xiao Yan menatap dengan linglung, tidak yakin harus berkata apa. Ini, Anda harus mempertimbangkan kembali, ini bukan lelucon. Ekspresi Wei yang serius, nadanya cemas, dia tidak menyangka nasihatnya yang tulus bekerja ke arah yang berlawanan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi saudara Wei, jalan dibuat oleh pria, keputusanku sudah final. Hahaha, ayo terus minum. Kata Fang Yuan, menunjukkan tekadnya, menyebabkan Wei yang menelan kata-katanya. Menghela nafas, Wei yang mengangkat gelasnya tanpa daya, tetapi bersumpah dalam hatinya, bahwa dia harus meyakinkan mereka sebaliknya. Terutama Fang Zheng ini, dia benar-benar main-main. Memperlakukan masa depannya sebagai permainan, dia seharusnya tidak melakukan ini. Pada tingkat ini, itu akan menyia-nyiakan bakat superiornya. Wei yang benar-benar tidak tahan. Dia harus segera menyesuaikan pola pikir Fang Zheng, ini adalah bintang masa depan yang ingin direkrut oleh pemimpin klan. Setelah perjamuan berakhir, dan Wei yang mengomel pergi bersama Xiao Yan, Fang dan Bai tiba di toko Gu. Setelah menunjukkan token duri ungu mereka, Bai Ningbing menghabiskan 28.000 batu purba dan membeli Gu kristal es peringkat 3. Fang Yuan memilih kekuatan bawaan beruang coklat peringkat 2 Gu, menghabiskan 4.100 batu purba. Kamu benar-benar berniat menjadikan kristal es Gu vitalmu. Keluar dari toko, Fang Yuan mengerutkan kening dan bertanya. Bai Ningbing tahu apa yang sebenarnya dia maksud, dia adalah peringkat 3 tahap puncak. Jika dia maju lebih jauh, itu akan menjadi alam peringkat 4. Dia benar-benar dapat membeli cacing Gu peringkat 4 di muka. Tapi Bai Ningbing menggelengkan kepalanya, ekspresinya muram, saya tidak berniat untuk naik ke peringkat 4, baru kemarin, saya menemukan bahwa bakat saya naik 1% lagi. Fisik jiwa es gelap utara adalah kutukan yang melingkar di sekitar Bai Ningbing. Saat dia terus berkultivasi, bakat Bai Ningbing akhirnya akan kembali ke 100%, mendapatkan kembali 10 status fisik ekstrim. Dengan demikian, dia lebih suka menyerah untuk maju. Esensi purba emas kuning peringkat 4 memiliki kualitas yang lebih baik daripada esensi purba perak putih, itu dapat memelihara bukaan dengan lebih baik dan akan menyebabkan bakat Bai Ningbing pulih lebih cepat. Langkah Fang Yuan berhenti, begitukah? Dalam hal ini, kamu tidak bisa hidup tanpa Yang Gu di tanganku. Hehehe, mungkin kamu bisa pergi ke Feng Yu Manor dan bertanya kepada mereka. Mereka berspesialisasi dalam menjual informasi, mereka mungkin memiliki apa yang Anda butuhkan. Kamu tidak akan pergi denganku. Bai Ningbing berhenti, menatap Fang Yuan. Aku akan berjalan-jalan di sekitar sarang judi. Fang Yuan tertawa. Baiklah. Melihat Bai Ningbing pergi, senyum Fang Yuan menghilang. Dia kembali ke toko, penjaga toko, saya lupa membeli beberapa barang sebelumnya, apakah Anda memilikinya? Dia memberikan daftar. Penjaga toko tidak berani membuat pemilik token duri ungu menunggu, dia dengan cepat melihat daftar itu dan mengangguk, ya tamu yang terhormat, kami memiliki semuanya. Bagus, siapkan 1 porsi untukku, segera. Ya. Sesaat kemudian, dia berjalan keluar dari pintu belakang toko, dan pergi ke jalan lain, pergi ke tingkat yang lebih rendah dan tiba di sarang judi. Sekarang, biarkan aku melihat fosil Gu legendaris yang disegel itu. Bergerak sesuai dengan ingatannya, Fang Yuan memasuki sarang judi yang mewah. Bersambung.